Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusman Arif dari Forum News Network. Apa sesungguhnya status dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto ini ya di KPK ya? Apakah benar dia sekarang ini hanya menjadi atau baru menjadi saksi atau sudah jadi tersangka? Atau sebenarnya dia ini ya prosedural saja, ini dipanggil sebagai saksi tapi ongoing atau OTW menjadi tersangka gitu ya. Kenapa pertanyaan ini penting kita ajukan? Ini berkaitan dengan perlakuan KPK terhadap Hasto Kristianto yang kemarin menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Sebenarnya nggak tepat kalau disebutnya sebagai menjalani pemeriksaan selama 4 jam ya. Ya, karena seperti komplain Hasto dan juga pengacaranya yang dijelaskan pada media itu dia diperiksa itu hanya selama 1,5 jam, tapi kemudian dibiarkan kedinginan selama 2,5 jam. Itu ya, ditinggal sendirian di ruangan itu 2,5 jam. Dan kemudian yang cukup mengejutkan juga, ternyata HP Hasto yang dipegang oleh ajudannya itu disita oleh penyidik. Staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan, ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Mas, saya informasinya bahwa mungkin dari penasihat hukum dulu, ya, silakan. Anda sempat menandatangani soal keberatan itu ya, Pak? Silakan. Baik, saya mau sampaikan satu hal ya. Bentuk penyitaan ya tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ya, ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan ya, bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness ya. Nah, oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid ya. Kenapa nggak diminta langsung ya? Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wewenang yang sah begitu. Nah, saya kira dengan situasi semacam itu memang kita patut bertanya, statusnya apa ya? Hasto sendiri pasti juga dan tim pengacaranya juga bertanya-tanya. Ini apa statusnya kalau cuma sebagai penyidik, kenapa mesti sampai disita HP-nya? Nah, kita bahas dulu soal yang kedinginan tadi. Jadi kalau menurut Hasto itu dia di face to face itu berbicara dengan penyidik tadi
atau diperiksa oleh penyidik itu selama 1,5 jam saja, dan itu masih belum masuk ke materi perkara, ya. Dan kemudian sisanya 2,5 jam katanya dia dibiarkan sendirian di ruang ya, sangat dingin. Ini biasa ruang pemeriksaan seperti ini ya, ruangnya sangat dingin gitu, dan itu semacam meskipun tidak sangat halus, ini merupakan tekanan psikologi gitu ya, psikologis terhadap si orang yang diperiksa. Dan biasanya itu ruang semacam itu ya tembus pandang dari tempat lain, artinya ruang kaca menggunakan kaca satu arah. Kita tidak bisa, yang ada di dalam tidak bisa melihat keluar, tapi orang di luar itu bisa melihat ke dalam. Jadi bayangkan misalnya Hasto Kristianto tadi itu selama 2,5 jam sendirian. Jangan lupa Hasto ini adalah seorang orang penting karena dia adalah Sekjen DPP PDIP. Dia dibiarkan sendirian di dalam ruangan selama 2,5 jam, kedinginan dan pelingak-pelingok gitu, sementara dari luar para penyidik bisa menyaksikan dengan senyum-senyum gitu ya. Apakah betul seperti itu? Tujuannya itu memberikan tekanan psikologis ke Hasto. Nah, ini dibantah oleh KPK. Ini salah satu tim juru bicara. Sekarang nyebutnya begitu ya, karena ada kepala humasnya, kemudian ada tim juru bicaranya ya, ada juru bicara dan ada tim juru bicara. Sekarang yang menjawab bukan juru bicaranya, ini Tessa Sugiarto ya, tapi ini adalah tim juru bicara namanya Budi Prasetyo, yang dia menyatakan bahwa nggak benar kalau kemudian itu Hasto itu sengaja disiksa dalam tanda petik atau diberi tekanan secara psikologis selama 2,5 jam dibiarkan sendirian di ruangan yang dingin, karena menurut dia pada waktu itu sesungguhnya Hasto diberikan kesempatan untuk membaca kembali hasil BAP itu, dan dia disetujui, dan apakah dia sudah setuju atau ada yang diubah begitu. Nah, itu makanya dia dibiarkan sendirian. Itu penjelasan dari Budi Prasetyo. Saya sendiri juga pernah mengalami BAP itu, tapi bukan sebagai tersangka ya, tapi waktu sebagai saksi. Prosesnya sih nggak seperti itu ya, diperiksa dan biasanya kita duduk bersama-sama, dan kemudian waktu itu saya menyatakan mana yang saya tidak setuju, kemudian itu diganti dan langsung diketik oleh penyidiknya. Jauh sebelumnya saya juga pernah punya pengalaman diperiksa di Mabes Polri itu dalam kasus Sri Bintang Pamungkas, pada waktu dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden Soeharto di Dresden, bukan di Dresden, di Hannover ya, di Jerman. Nah, pada waktu itu saya termasuk tim liputan bersama dengan rombongan presiden yang ada di sana, dan kemudian saya diminta untuk menjadi saksi. Saya pikir saya dilibatkan pada waktu itu. Saya tanya kepada penyidiknya ketika nelpon ke kantor, saya bilang saya mesti bawa sikat gigi atau anduk tidak? Ini persiapan untuk nginep gitu. Dan memang lama penyidikannya pada waktu itu, dan waktu itu masih ketiknya masih manual ya, belum seperti sekarang ini. Dan karena terlalu lama pada waktu itu, saya menawarkan pada penyidiknya, gimana kalau Anda yang bertanya, saya yang mengetik saja gitu. Dan itu prosesnya lebih cepat. Itu cerita menyimpang sedikit, tapi balik ke Hasto tadi ya, apakah itu ada kaitannya dengan apakah itu bukan tekanan psikologis atau apa gitu. Yang kedua, ini tentu saja berkaitan dengan penyitaan handphone dari Hasto. Ini apa ya maksudnya ya, kalau penyidik kenapa menyita itu, dan yang dipersoalkan tadi kan penyitaan itu kenapa tidak diminta langsung kepada Hasto, tapi rupanya HP-nya Hasto itu dipegang oleh ajudannya, dan ajudannya itu berada di luar ruangan, mungkin di tempat ruang tunggu, dan kemudian dipanggil oleh penyidik gitu, katanya dipanggil oleh Pak Hasto, tapi ternyata kemudian ketika dia naik, dia diminta HP-nya untuk diserahkan pada Hasto. Apa ya kira-kira maksudnya kok HP-nya diminta? Kalau katakanlah untuk mencari bukti-bukti yang ada di HP-nya Hasto, saya kira ini kan peristiwanya sudah terjadi 4 tahun yang lalu ya. Peristiwa ini sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Apa yang masih relevan kalau kemudian dicari buktinya di HP-nya Hasto begitu? Karena mungkin saja Hasto sudah mengganti HP-nya dulu begitu ya, sudah dibersihkan dan sebagainya. Kalau dibersihkan mungkin bisa di jejak digitalnya dicari dan sebagainya. Tetapi yang jelas jarak waktu 4 tahun kelihatannya kok rasanya memang terlalu mengada-ada kalau kemudian mencari apakah masih ada bukti yang tertinggal di handphonenya Hasto. Mungkin ya kalau yang masih ketemu itu mungkin chatting berkaitan ini rencana pemanggilan. Mereka ingin tahu kelihatannya apa respon Hasto, dan dia berkomunikasi dengan siapa saja begitu ya.
Tapi kan Hasto sendiri pada waktu sebelumnya kemarin dia mengaku ketika dia dipanggil oleh KPK dan Ibu Megawati itu tahu bahwa dia dipanggil KPK, Ibu Megawati malah mentertawakan dia katanya itu kan. Dan Ibu Megawati itu membandingkan dengan pada waktu dia dulu di Orde Baru, di zaman Orde Baru juga diperiksa oleh kepolisian ya pada waktu itu. Sekarang giliran Hasto. Tapi dalam kasus Hasto ini tentu saja sedikit berbeda. Kasus ini kan ini kasus menyangkut kasus yang saya kira salah satu kasus yang sampai sangat populer ya di publik dan di media massa ini berkaitan dengan Harun Masiku. Ini kader PDIP yang semula itu ingin menggantikan menjadi anggota DPR dengan pergantian antar waktu. Ini kalau nggak salah wilayah Dapil Sumatera Selatan 1 seingat saya begitu ya. Dan untuk rupanya dia berebut dengan kandidat yang lain gitu, dan untuk memuluskan agar dia bisa dilantik menjadi anggota DPR pengganti antar waktu itu, kemudian Harun Masiku menyuap komisioner KPU namanya Wahyu Setiawan. Ini dalam bentuk uang dolar ya, orang dolar Amerika dan dolar Singapura, dan kalau dirupiahkan itu ekuivalen dengan kurs pada waktu itu 600 juta. Nah, ini kemudian ditangkap yang memberikan, yang menyuap, dan kemudian disuap Wahyu Setiawan itu. Dan kemudian dia sudah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, seingat saya ya. Dan kemudian kalau tidak salah tahun 2023 dia sudah menjalani bebas bersyarat begitu. Nah, pada waktu itu sebenarnya Harun Masiku seperti investigasi sejumlah media sudah hampir ditangkap. Dan waktu itu dia berada di sekitar perguruan tinggi ilmu kepolisian, itu di kawasan Jakarta Selatan. Petugas KPK sudah berada di sana mau menangkap Harun Masiku, tapi kemudian dihalang-halangi oleh beberapa polisi yang ada di sana. Nah, sejak itu Harun Masiku kabur ke luar negeri dan sampai sekarang raib gitu. Jadi tapi kasus ini selalu muncul, dan seperti dikatakan oleh Hasto sendiri, katanya dia setiap kali dia mulai bersuara kritis kasus Harun Masiku ini dimunculkan kembali, itu kata Hasto. Jadi Hasto ingin memberikan kesan bahwa ya kasus Harun Masiku itu digunakan untuk menyandra dia gitu supaya dia tidak bersuara kritis. Dan kita tahu memang sekarang ini kalau di PDIP yang bersuara sangat kritis terhadap rejim penguasa Jokowi, apalagi kemudian setelah peristiwa Pilpres di mana Pak Jokowi memaksakan putranya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden dan berlawanan dengan calon presiden yang diusung oleh PDIP, yang dipilih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, itu Hasto selalu suaranya sangat keras terhadap Pak Jokowi, beda dengan Puan Maharani yang terkesan lebih kompromis. Jadi apakah kemudian dengan sikap-sikap Hasto itu kasus yang selama Pak Jokowi berkuasa kemarin sebelum hubungan dengan PDIP dan Ibu Megawati renggang itu aman-aman saja, justru publik yang menagih terus pada waktu itu kapan kasus ini diungkap dan kapan kemudian Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto diperiksa gitu. Nah, sekarang justru tiba-tiba kasusnya diperiksa kembali. Memang bukan untuk pertama kali Hasto diperiksa. Beberapa waktu yang lalu dia sempat diperiksa. Tapi ini kalau kita lihat sekarang ini kendati Hasto itu diperiksa sebagai saksi, kok perlakuannya itu dia mirip-mirip bahwa dia sudah menjadi tersangka atau setidaknya on the way menjadi tersangka. Ini kasus Hasto itu menunjukkan kepada kita memang kasus-kasus korupsi itu bisa menjadi bagi lawan-lawan politiknya Pak Jokowi itu tentu berbahaya, termasuk bagi mereka-mereka yang tadinya menjadi sekutu Pak Jokowi tapi kemudian menjadi lawan politik. Nah, tapi bagi mereka yang tetap menurut pada Pak Jokowi ini tetap aman-aman saja. Ini yang sering disebut oleh para pengamat sebagai politik sandra. Kasus Hasto itu semakin menegaskan hal ini. Mengapa kasus itu muncul setelah PDIP berseberangan dengan Pak Jokowi? Juga kita bisa mengungkit kasus sebelumnya, kasus yang tapi sekarang sedang berlangsung di pengadilan, yakni kasus yang menimpa para menteri dari Partai Nasdem ya, mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tapi sekali lagi dalam kasus-kasus ini ya, dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, kemudian Johnny G. Plate kan memang ada unsur korupsinya. Begitu juga dengan kasus Harun Masiku ini sudah jadi fakta pengadilan
itu ada yang menerima suap, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kalau begitu di mana peran Hasto di situ gitu ya? Karena tentu saja ini kaitannya kalau urusan internal berkaitan dengan penggantian antar waktu dan sebagainya, ya partai politik terutama ketua umum dan sekjen itu posisinya sangat menentukan. Apakah itu kaitannya dengan suap menyuap juga? Nah, sampai sekarang kan kita masih belum jelas di mana peran Hasto dan karena sekarang sekali lagi statusnya masih jadi saksi, tapi perlakuannya sudah menjadi tersangka. Jadi kita bisa menunggu kelanjutan kasus ini dan kemudian orang bertanya-tanya apakah kasus ini berlanjut atau tidak, dan kemudian kalau berlanjut atau tidaknya itu apakah karena dasar fakta hukumnya bahwa tidak kuat dijadikan tersangka, tidak cukup bukti dan alat bukti yang cukup kuat menjadikan dia tersangka, atau tergantung pada negosiasi-negosiasi politik begitu ya. Semakin keras tekanan PDIP terhadap pemerintahnya Jokowi, maka akan semakin keras juga tekanan terhadap Hasto. Kalau itu yang terjadi, ya berarti betul bahwa ini cuma jadi alat barter-barter atau trade-off politik saja. Ya, jadi jangan terlalu berharap bahwa kemudian dalam kasus Hasto ini, oh berarti sekarang ini hukum itu betul-betul ditegakkan dan KPK benar-benar menjadi lembaga yang independen karena ada seorang yang sangat kuat posisinya seperti Hasto yang menjadi sekjen DPP PDIP pun ketika diduga dia melakukan kesalahan ya atau melakukan tindak pidana dia bisa diperiksa begitu. Tapi sekali lagi saya mesti ingatkan, kendati PDIP itu partai pemenang pemilu yang berarti menguasai di parlemen dan sekarang menteri-menterinya masih ada di kabinetnya Pak Jokowi, tetapi sikap politik dari PDIP terutama yang tercermin dari pernyataan-pernyataan Hasto dan Ibu Megawati itu yang menunjukkan mereka itu sesungguhnya sudah sudah menjadi oposisi lah di luar pemerintahan, atau kalau dalam bahasa Ibu Megawati sebagai penyeimbang gitu ya di luar pemerintahan. Dan itu artinya pemerintahannya bukan pemerintahan sekarang dong ya, karena menterinya belum ditarik, di luar pemerintahannya Prabowo Gibran. Saya kira kita bisa membacanya dari sisi itu ya, peristiwa Hasto. Tapi ada bagusnya kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus Hasto ini. Apakah cuman seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu diperiksa dan kemudian tidak ada kelanjutan kasusnya, atau kali ini betul-betul ada kasusnya akan berlanjut dan seperti saya sebut, apakah ini pertanyaannya apakah Hasto ini sudah OTW tersangka gitu ya. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.